Dan pada malam hari ini kemuliaan yang kedua adalah bahwasanya ini malam-malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang tidak pernah diberikan oleh para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad. Tidak pernah diberikan oleh siapapun dari makhluk Allah, sehingga disebut oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Di antara kemuliaan, kehormatan yang Allah berikan hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu adalah terjadinya Isra wal Mi'raj yang terjadi di malam 27 Rajab yang kita pada malam hari ini berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita yang sama-sama menghadiri peristiwa yang agung ini di malam yang istimewa ini, kelak besok kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saking agung dan mulianya peristiwa ini, yang mana tiap tahun kita peringati Isra wal Mi'raj. Saking mulia dan agungnya ini peristiwa, sehingga tadi kita dengarkan dari para qari-qari kita yang kita doakan mereka semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memulai menceritakan tentang peristiwa yang agung tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu subhana. Dan kalimat tasbih kita semua mengetahui bahwasanya disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kemuliaan kalimat tasbih. Beliau mengatakan kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan. Ini dua kalimat mudah diucapkan. Namun meskipun mudah diucapkan, thaqilatan fil mizan, begitu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua, segala amal yang kita lakukan, baik itu adalah amal saleh ataupun kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh setiap manusia, besok nantinya akan ditimbang dari setiap apa yang kita lakukan. Sehingga kita sering mendengar di dalam ayat Al-Quran, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan bakal kita lihat, bakal kita temukan, bakal kita rasakan kebaikan dari amal saleh, akibat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Wa hakadha, siapapun orang yang mana di sana faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, siapa orang yang nantinya besok timbangannya berat di sisi Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang. Kebahagiaan dunia semuanya palsu. Kebahagiaan dunia sifatnya sementara. Namun kebahagiaan yang sebenarnya, bagaimana caranya kita selama hidup di dunia ini untuk kita jadikan sebagai sebuah jembatan di dalam meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan nantinya besok di negeri akhirah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Ketika di sana timbangannya ringan, timbangan kebaikan. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan, ringan diucapkan, berat di dalam timbangannya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Masya Allah. Subhanallah bihamdih subhanallahil
azim. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, namun sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menceritakan peristiwa tersebut diawali dengan kalimat tasbih. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang mana Allah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka tidak ada satupun dari hamba-hambanya yang mampu menghalanginya. Dan ketika Allah tidak menginginkan sesuatu, bagaimanapun orang-orang berusaha untuk mewujudkan apa yang tidak diinginkan oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Wa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan ini bagaimana Allah menunjukkan kudrat dan iradatnya. Di balik peristiwa Isra wal Mi'raj, ayat yang dilantunkan tadi begitu indah. Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Yang diperjalankannya adalah disebut di dalam ayat Al-Quran tersebut sebuah pembelajaran dan makna yang sangat dalam. Bi'abdihi. Coba lihat. Tidak disebutkan dengan binabiyihi, padahal beliau adalah khatimul anbiya. Beliau adalah penutup para nabi, tapi tidak disebut dengan nabiyihi. Tidak disebut dengan birasulihi, padahal beliau adalah imamul mursalin. Padahal beliau adalah pemimpin para utusan-utusan Allah. Tidak disebut dengan Mustafa, yaitu orang yang dipilih oleh Allah. Fahuwal Mustafa, padahal beliau adalah manusia pilihan. Tidak disebut dengan Habibihi, kekasihnya Allah, padahal beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun lihat, disebut di sana bi'abdihi, hambanya Allah. Paham hambanya Allah? Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Ustaz Ali Ad-Daggag, bagaimana beliau mengatakan, Al-Ustaz Ali Ad-Daggag, Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daggag, beliau mengatakan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan laisa lil mu'mini sifatun atam wala ashraf minal ubudiyah. Tidak ada sifat yang paling mulia dan paling istimewa yang dimiliki oleh orang yang beriman melebihi dari penghambaan sejati kepada Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka yang menghandle urusan kita semuanya Allah. Sekarang pertanyaannya, kita jadi budak siapa? Kata-kata budak dengan segala kehinaannya ketika engkau menjadi budak dunia, budak harta, budak materi, budak pangkat, budak gelar, budak popularitas, budak gelar dan lain sebagainya, maka semuanya adalah kehinaan. Namun ketika engkau menjadi Abdullah, hambanya Allah, maka di balik itu semua terdapat kemuliaan dan keistimewaan. Maka dari karenanya dikatakan laisa lil mu'mini sifatun atam wala ashraf minal ubudiyah. Tidak ada sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman, sifat yang lebih mulia dan lebih sempurna melebihi daripada penghambaan sejati kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Hadzal Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ketika ditanya tentang anil ubudiyah, apa yang dimaksud dengan penghambaan sejati. Ini kita maunya jadi hamba Allah, takutnya kita nih jadi hamba pangkat, hamba jabatan, hamba dunia, hamba gelar, hamba popularitas, hamba penghargaan. Masya Allah, wal'iyadzubillah. Wah, kita maunya jadi hamba Allah. Al-Imam Al-Ghazali ditanya tentang penghambaan yang sebenarnya itu seperti apa, beliau mengatakan gala salah satu asya. Ketika seseorang mentahqiqkan tiga perkara ini, maka dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya.
Dan inilah yang dicari, dan tidak ada sebutan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad melainkan abd. Maka dari karenanya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam ayat yang lain fa'auha ila 'abdihi ma auha tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi. masyaallah, hadza 'abd, ini hambanya Allah. Al-Imam Al-Ghazali membuka sirrul ubudiyah, rahasia dari penghambaan yang sejati seperti apa. Kata beliau yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Yang pertama adalah al-muhafadzah ala amri syari'. Ini yang pertama. Ingin menjadi hamba Allah yang sebenarnya, jaga yang pertama. Apa? Menjaga betul terhadap segala perintah syariat agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika seseorang menjaga perintah Allah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad bin Abdullah, dan dia senantiasa mendahulukan Allah dari segala-galanya, memprioritaskan Allah dari segala-galanya, mengutamakan Allah dari yang selainnya, maka dia pun diunggulkan oleh Allah. Lihat pada malam hari ini, rangkaian Isra wal Mi'raj juga dirangkai acaranya sekaligus mengenang wafatnya ulama kita, guru kita yang telah wafat 21 tahun yang telah silam. Tapi lihat keberkahannya, seluruh lapisan masyarakat merasakan keberkahannya. Ada apa dengan beliau? Sedangkan kita yang hidup kadang-kadang kehidupan kita tidak bermanfaat buat orang lain. Namun beliau meskipun telah berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, namun lihat ketika momen 5 Rajab ditunggu-tunggu, semuanya pada menunggu. Tidak ada himbauan, tidak ada instruksi, tidak ada jadwal yang ditentukan. Semuanya menunggu-nunggu momen tersebut, dan tidak ada satupun yang mengatakan saya kapok datang, tidak ada. Semuanya termuliakan dengan melayani setiap tamu yang datang. Ada apa dengan beliau? Sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan yang ada di dalam diri guru kita semua. Mudah-mudahan kita diakui murid oleh beliau insyaallah. Sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan yang ada di dalam diri Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul selama beliau hidup. Bagaimana beliau muhafadzah ala amri syari', menjaga terhadap perintah syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang bulan Rajab, dan ini malam ke-27 kita, yang artinya tidak beberapa hari lagi, tidak beberapa malam lagi, tinggal 3 hari lagi Rajab akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan semoga kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, dalam keadaan yang dicintai oleh Allah, dan semoga kita semua dibantu oleh Allah di dalam melaksanakan puasa dan beribadah di malam harinya, dan kita semua tidak terjauhkan dan tidak terharamkan dari kebaikan yang ada di sisi Allah karena ada keburukan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha, lihat ketika beliau benar-benar menghamba kepada Allah, disinilah Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Lihat ibad sebutannya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini sebutan yang paling dicintai oleh Nabi, paling disukai oleh Nabi. Bahkan beliau di dalam hadis mengatakan, saya mau makan seperti makannya seorang budak, minum seperti minumnya seorang budak, duduk seperti duduknya seorang budak. Masya Allah. Wah, kata al-muhafadzah ala amri syari'. Lihat bagaimana almarhum Abah Guru Sekumpul, bagaimana beliau menjaga terhadap perintah syariat agama Islam, mendahulukan Allah dari segala-galanya, memprioritaskan Allah dari segala-galanya, mengutamakan Allah dari selainnya, sehingga dijawab oleh Al-Imam Al-Haddad,
Beliau mengatakan ibadun kiramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Apa kemuliaan mereka? Kemuliaan mereka cuma satu, atharullah rabbahum. Mereka mendahulukan Allah dari segala-galanya. Ini malam 27 Rajab. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam perkataan beliau, dan pernah kita jelaskan di majelis malam Jumat, dari sekian malam-malam yang kita lalui dalam satu tahun, salah satunya adalah malam 27 Rajab, merupakan malam yang istimewa, malam yang kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan ibadah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Atharullah rabbahum, ketika beliau mendahulukan Allah dari segala-galanya, fa'atharahum, dan beliau pun diunggulkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Siapapun orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad bin Abdullah, maka sungguh dia akan diunggulkan oleh Allah. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka engkau akan dipeliharakan oleh Allah. Bagaimana menjaga Allah? Jaga urusan daripada perintahnya yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Jaga jangan sampai kau langgar segala larangannya. Jangan sampai engkau di sana bermain dalam sesuatu yang syubhat. Jangan sampai engkau di sana mengatakan yang hak adalah batil dan yang batil adalah hak. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi kita Muhammad disuguhkan dengan air, dan beliau memilih susu fitrah. Begitulah kehidupan kita, senantiasa dihadapkan dengan yang hak, yang batil, halal, haram, musuh, teman, nafsu, dan bagaimana di sana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madu dan racun, seperti itu. Dalam setiap apapun profesi kita, di kantor, di perusahaan, kemudian di sana di pemerintahan, selalu disuguhkan dengan dua, yang hak dan yang batil. Namun ketahuilah, beruntung orang yang bisa mengetahui kebenaran itu adalah benar, dan lebih beruntung lagi mampu mengikuti kebenaran tersebut. Maka dari karenanya kan ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu memang benar, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ada orang yang tahu itu adalah hak, namun karena sesuatu ada permasalahan di dalam dirinya, dia tidak mampu mengakui kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Wa arinal batila batila, perlihatkan kepada kami kebatilan itu adalah memang batil, warzuqna ijtinabah, dan anugerahkan kepada kami untuk mampu menjauhi dan mengatakan dengan sejujur-jujurnya itu adalah batil. Tapi lihat di akhir zaman, orang tersandra dengan ininya, tersandra dengan itunya, sehingga yang hak dia katakan batil dan yang batil dia katakan hak. Padahal ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim. Apakah mereka tidak mengira bahwa kelak akan dibangkitkan nantinya besok di hadapan Allah, menghadapi hari yang sangat dahsyat, yauma yagumun nasu li rabbil alamin, hari yang mana setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan setiap apa yang kau perbuat selama hidup di dunia ini. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang unik di dalam diri Abah Gurus Kumpul. Nih, peringatan haul bukan hanya sekedar ngumpul. Peringatan haul bukan hanya sekedar kita mengenang, la, akan tetapi bagaimana kita untuk senantiasa berjalan di jalannya beliau. Bagaimana kita agar masuk di dalam kapalnya beliau. Kapalnya udah ada, tapi tinggal kita mau masuk apa tidak. Kita mengakui beliau adalah guru kita, tapi yang kita khawatirkan, apakah beliau mengakui kita murid beliau? Yang namanya murid adalah senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang diwasiatkan oleh gurunya, apa yang diinginkan oleh gurunya. Dan beliau yang uniknya, subhanallah, beliau adalah orang yang ahli istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sulit, istiqamah. Masya Allah, untuk memulai sesuatu mudah. Ini malam, Masya Allah, malam Jumat terakhir bulan Rajab. Ayo, yang jarang baca surah Al-Kahf, ini malam jangan sampai ketinggalan.
Nah, solawat jangan kurang ini malam sama besok dari 300 jumlahnya, karena Rasul mengatakan aksiru as-salata alayya fi lailatul gharra wal yaumil azhar, perbanyak bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Jangan kurang dari 300. Ketika kita membaca salawat di malam Jumat dan di hari Jumat sebanyak 300, maka sungguh kita telah mengerjakan apa yang telah diinstruksikan oleh Nabi Muhammad. Aksiru, perbanyak. Apalagi ini besok, Masya Allah, besok hari Jumat. Insya Allah kerada yang guringnya hari Jumat esok waktu khatib di atas mimbar. Kenapa? Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Apalagi sudah jatuh tempo hutangnya, Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan yang terlilit hutang dibebaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wa hakadha, dikatakan oleh sebagian ulama, siapa orang yang membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah sebanyak 35 kali ketika khatib berada di atas mimbar. Jangan ketika khatib sedang khutbah, awas. La, akan tetapi ulama mengatakan bainal khutbatain, antara dua khutbah, antara dua khutbah. Dan para Bilal, besok siapa yang ditugaskan Bilal di masjid-masjid, hendaklah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenapa? Jangan cepat-cepat salawatnya, kasihan belum tuntung 35 kali, Masya Allah. Kalau perlu diulang-ulang. Siapa besok? Mobil khusus di sini tadi ketua menyampaikan, besok di sini khatibnya Al Habib Jindan. Al Habib Jindan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Masya Allah, ada kemuliaan. Siapa yang khatib Bilal besok di masjid-masjid, kalau perlu ta'awanu. Kadang-kadang Bilalnya, Masya Allah, ujar Bilal, buhannya rajakian aku kayak apa 35 kadang kau membaca. Lalu ay bercapat sekalinya salawatnya Pak, Allahumma shalli ala Muhammad, Masya Allah, kayak itu aja. Hati aja takajud, belum lagi membalik kertas di sini sudah tuntung. Ulang diulang, ta'awanu kita dianjurkan. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pengajian kita setiap malam Kamis di Gatot Subroto, di sana di Mahat Kasan, ada Al-Imamun Nawawi menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babut ta'awun 'alal bir wat taqwa. Ini bab adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong. Bismillah besok, meskipun kita tidak sempat membaca, ya akhir bismillah, kita pun termasuk orang yang membaca karena kita menolong mereka. Siapa besok yang Bilalnya diulang-ulang, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tafaddal wa barik wa tafaddal wa barik wa barik wa barik. Kayak orang MTQ ini. Ini supaya ada jadi bubuhan, Masya Allah. Berapa banyak orang himung, wah mantap nih Bilalnya, kena diingatakannya Bilal, kena ada aja persenannya aja. Bismillah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur. Masya Allah. Itu ta'awun 'alal bir wat taqwa, Masya Allah, saling tolong menolong. Besok Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bahkan biasanya live pun paling banyak Jumat akhir Rajab yang nonton. Kenapa? Perempuan-perempuan di rumah nunggunya, Masya Allah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Perempuan boleh ngebaca, bismillah baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Karena keistimewaannya, kata ulama, bahwasanya insya Allah dalam 1 tahun itu tidak akan pernah putus uang dari tangannya. Mun pagat kada payu. Insya Allah lam tanqati'ad darahim min yadihi fi tilkas sanah. Insya Allah uang tidak akan pernah putus dari tangannya pada tahun. Artinya orang tersebut diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ingat seberatan. Mana ada nang guring gawil dihiga. Ada guring gawil dihiga. Bismillah, Ahmadur Rasul. Itu rame esok membaca lihatiha. Pas sekda esok di manakah Jumat. Tapi di sini mulba behigaan lawan Pak Ketua bagawilan aja Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bilalnya siapa esok? Masya Allah, bismillah, lambati sedikit. Dari Allahumma salli wa sallim ulang 3 kali kah? Jangan tertawaan. Wazid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubbadik sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Nang
ketakutannya kopi nasi. Allahumma sholli alaihi berata. Itu seperti itu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, masyaallah. Wa hakadha. Al-muhafadzah ala amri syari', jaga. Apalagi esok dianjurkan bagi siapa yang mampu untuk berpuasa. Siapa orang yang berpuasa di tanggal 27 Rajab, maka baginya sama seperti orang yang berpuasa selama 60 bulan. Ada 60 bulan, 60 bulan berapa tahun? 5 tahun, Masya Allah, 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah. Kalau tidak sanggup puasa, bismillah, amal ibadah yang lain. Seperti sedekah, seperti tilawatul Quran, seperti ibadah yang lainnya, terutama salat subuh berjamaah besok. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah. Bagaimana beliau keistigamahannya, dan inilah yang dipesankan oleh bagaimana Tuan Guru Syarwani Abdan Bangil kepada almarhum Abah Guru Sekumpul. Yang penting dalam hidup dapat 6 perkara. Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Hakada 6 perkara. As'aluka taubah, taubat, al maghfirah, ampunan, at taufiq, keinginan, al-hidayah, dimudahkan untuk melakukan apa yang kita lakukan dari ketaatan. Kemudian al-istiqamah, keistigamahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah menyebutkan balasan bagi orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan orang-orang yang istiqamah, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika menjelang wafat tatanazzalu alaihimul malaikah. Oh, malaikat turun. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Engkau jangan pernah takut untuk menghadapi apa yang akan engkau hadapi daripada fase-fase negeri akhirah. Kami yang akan membackup kalian. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari anak keturunan. Kenapa? Semuanya dihandle oleh Allah. Ini jadi hamba Allah sejati nih orang. Ini Al-Quran. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka janji dari Allah bagi orang yang istiqamah adalah surga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan oleh Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata malaikat? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian. Kami yang membackup kalian. Jangan takut. Kita kalau ada, Masya Allah, orang di belakang kita, orang yang Masya Allah berpengaruh, Masya Allah, udah jalan. Ini malaikat, ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian damba-dambakan dan apa yang kalian inginkan. Semua itu adalah nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, sekarang yang kita inginkan bagaimana caranya supaya istiqamah. Bagaimana caranya supaya istiqamah? Salah satu cara dari sekian banyak cara yang disampaikan oleh para ulama, yaitu adalah cara yang paling cara yang paling paten untuk kita istiqamah. Cari teman yang istiqamah. Cari kawan yang istiqamah. Istiqamah dalam kebaikan. Cari kawan, Masya Allah, ini malam, Masya Allah, walaupun hujan, walaupun cuacanya, Masya Allah, tapi karena kawan membawai. Jar kawan tulakan kah kita. Nah, jarnya aku kada berduit, gampang ikam 4 aku aja. Kayak apa kena buliknya, maksudnya kayak apa makan, kena aku traktir ikam. Masya Allah, bujuran kah? Jar. Buat aja sekali bulik pentol sebiji aja di traktirnya, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kadang-kadang tuh kita seperti itu. Ayo bismillah berangkat. Tuh kawan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan al-jalisus salih kabai'il misk. Teman yang baik itu seperti orang penjual minyak wangi. Kalau kita coba kalau kita bisi kawan orang berjual minyak harum, Masya Allah,
Hendak menungkar nyaman, kadang-kadang kita dibarinya menjual, Masya Allah, lawan orang lain menjual 3.000 segram, lawan kita 5.000, Masya Allah. Kabaya'il misk, seperti penjual minyak wangi. Artinya nih kita sudah tidak baik, setidaknya berteman dengan orang yang baik. Kita sudah tidak mulia, setidaknya kita berteman dengan orang mulia. Maka dari karenanya nih semua yang ngumpul, dan kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, haul demi haul, peringatan demi peringatan, maka ambil kabar gembira. Nih selama kita hidup, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Bakti sama orang tua dan cinta dengan para ulama, insya Allah kita hidupnya bakal mendapatkan kebaikan. Asal 3 ini dijaga. Sholat 5 waktu jangan ketinggalan, sama orang tua baik, kemudian cinta dengan orang-orang yang memang berhak dicintai, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah hidup kita bakal selamat. Tapi kalau sudah sholatnya kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak, Masya Allah, sama orang tua berani, kemudian lagi dengan para ulama, Masya Allah, lidahnya sangat tajam. Kemudian memfitnah, kemudian lagi di sana menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah, ini yang dikhawatirkan nantinya wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jaga solat 5 waktu. Tadi Pak Gubernur menyampaikan melalui Pak Sekda bagaimana solat 5 waktu menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa orang yang benar-benar melakukannya, sungguh dia telah memperkokoh agamanya. Tapi siapa orang yang berani meninggalkan salat, sungguh dia telah meruntuhkan dan memusnahkan agamanya. Terutama salat 5 waktu jangan ditinggalkan berjamaah, terutama dari 5 waktu tersebut subuh dan isya. Ada jangan ketinggalan. Orang yang salat subuh dan isya berjamaah dalam asuransinya Allah. Orang yang salat subuh dan isya berjamaah dalam asuransinya Allah. Mau dapat asuransi, ini malam isya berjamaah, bentar lagi kita bakal salat isya. Subuh nantinya berjamaah, asuransinya pagi. Bahkan dahulu Hajjaj yang banyak membantai dan membunuh orang-orang, ketika dia ingin membunuh orang, dia tanya dulu siapa yang salat subuh berjamaah. Kalau ada yang sholat subuh berjamaah, dia tidak berani menyakiti, bahkan menyentuh pun tidak berani. Kenapa? Ini orang di dalam jaminannya Allah, dalam asuransinya Allah, jangan berani. Ada sholat subuh dan isya berjamaah. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini kawan yang baik cari. Kemudian kembali lagi ke perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua, untuk menghamba kepada Allah dengan baik dan benar, setelah yang pertama menjaga perintah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua adalah selalu ridha dengan keputusan dan takdir dari Allah dan pembagian dari Allah. Udah. Orang yang ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, dia tidak akan pernah hasut sama orang lain. Farridha faridah was-sakhat haram. Ridha dengan takdir Allah itu adalah kewajiban, dan murka tidak terima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah itu adalah sesuatu yang haram. Jangan, yang udah digariskan bakal sampai kepada kita, yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah kita dapatkan. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Yang telah dibagikan untukmu akan engkau dapatkan, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah engkau temukan. Ada ridha dengan takdir Allah. Karena Allah sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Tinggal kita berusaha untuk husnudzon, sangka baik sama Allah, minta agar diteguhkan pendirian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah bagaimana menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan cara mengutamakan untuk mencari ridhonya Allah ketimbang hal yang selainnya. Udah, cari ridhonya Allah. Meskipun orang di luar sana mengejek, menghina kita, Masya Allah, yang penting Allah ridha. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam hari. Kenapa di malam hari? Masya Allah, ini malam punya keistimewaan. Bahkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang malam. Nabi Muhammad dilahirkan di malam hari. Isra wal Mi'raj terjadi di malam hari. Dan malam adalah merupakan keistimewaan yang sangat-sangat mulia. Tiap malam apabila tersisa sepertiga terakhir malam, terdengar seruan. Apakah ada yang meminta kepadaku
Apakah ada orang yang meminta kepadaku, aku kabulkan. Adakah orang yang mau meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Adakah orang yang mau bertaubat kepadaku, aku terima taubatnya. Ala kadza, ala kadza, ala kadza. Apakah ada orang yang ini, yang itu, macam-macam ditawarkan oleh Allah. Kemudian sampai kata Rasulullah, hatta tatlu'al fajr, sampai terbit fajar, kecuali malam Jumat. Malam Jumat seruan tersebut tidak terdengar sepertiga terakhir malam, tapi seruan tersebut terdengar dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka beruntung malam Jumat kalau kita gunakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebut masjid. Kenapa tidak disebut Mekah? Kenapa tidak disebut Palestina? Tapi disebut sentralnya. Nanti kalau mau sebuah daerah itu mereka adalah makmur, hidupnya tenang, hidupnya damai, maka lihat bagaimana kualitas masjidnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jangan dikira datang ke masjid itu adalah kedatangan kita suatu kedatangan yang biasa. La. Setiap langkah kita menuju ke masjid, satu langkahnya nilai kebaikan, satu langkahnya dosa diampuni oleh Allah, setiap langkahnya derajat diberikan oleh Allah, satu langkahnya cahaya besok nantinya di negeri akhirah. Maka dari karenanya langkah yang paling sulit adalah langkah menuju ke masjid. Nah, jangan sampai kita, ini masjid ini luar biasa, yang belum niat i'tikaf dari pertama datang, ya bismillah niat i'tikaf. Makanya masjid ini istimewa. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, al-masjid buyutullah fil ard. Masjid itu, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, adalah rumahnya Allah di permukaan bumi ini. Dan orang yang datang, itu kata Sayyidina Umar, adalah yaitu para zairin, para tamunya Allah Subhanahu wa taala. Fahaggun 'alal mazur ay yukrima zairahu, maka sudah selayaknya bagi tuan rumah untuk memuliakan setiap orang yang datang. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karenanya sering ulun sampaikan, cukup kemuliaan hadirin hadirat ketika kita dimudahkan untuk datang ke masjid, kita menjadi salah satu orang dari sekian banyak orang yang ada di tempat-tempat kita, dipilih untuk datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah. Hadza Masjidil Haram disebut masjid. Maka dari karenanya suatu kota kalau ingin mengetahui rakyatnya makmur atau tidak, lihat kemakmuran masjidnya. Lihat kemakmuran masjidnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid. Dan kebiasaan para sahabat, kebiasaan para tabi'in, kebiasaan setiap orang-orang yang mengikuti para sahabat wa tabi'in, kebiasaan mereka disebut oleh Al-Imamul Auza'i, diantaranya adalah luzumul jamaah. Yang pertama melazimkan salat berjamaah, dan yang kedua adalah memakmurkan masjidnya Allah. Maka dari karenanya disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bahkan di dalam riwayat al-Imam Muslim, Rasul ketika ditanya oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya ketika beliau ditanya tentang masjid pertama yang dibangun di permukaan bumi ini apa? Dijawab sama Nabi Muhammad, Masjidil Haram. Kemudian apa? Kemudian beliau mengatakan Masjidil Aqsa. Ditanya lagi oleh Abu Dzar, ketika setelah Masjidil Aqsa, ditanya oleh Abu Dzar dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad, antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa dibangunnya itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun baru dibangun Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Malam hari lailan, dan seseorang ma'ugidat wilayatul wali illa biqiyamil lail. Seorang wali tidaklah dilantik menjadi seorang kekasih Allah melainkan dengan bangun malam. Lihat almarhum Abah Gudus Kumpul, malam-malamnya bagaimana? Gaumun idza arkhadh dhalama suturahu lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bis sujudir ruk'i. Dikatakan di dalam syarah Ainiyah, di dalam qasidah Imam Al-Haddad, gaumun idza arkhadh dhalam suturahu, ada sekelompok hamba Allah apabila malam telah menyelimuti dengan gelapnya,
Lam tulfihim rahnal wita wal madja'i. Malam itu tidak membuat mereka terbuai untuk menghabiskan dengan tidur. Karena kasur yang empuk, ruangan yang dingin, tidak. Bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bis sujudir ruk'i. Bahkan engkau temui mereka berdiri sujud ruku' karena Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka menghabiskan malamnya sujud dan berdiri kepada Allah, berdiri beribadah kepada Allah. Dari karenanya ambil bahagian kita dalam setiap malamnya sebelum subuh udah bangun. Walaupun 2 rakaat, walaupun di sana 15 menit munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya, baik berkah duniawiyah atau diniyah. Berkah duniawiyah dari segi dunia, asjar, pepohonan, anhar, sungai-sungai yang mengalir di sana. Adapun dari segi agama, yaitu bagaimana di sana nampak tilas para anbiya sangat banyak di sana. Nampak tilas para anbiya. Masjidil Harami ilal masjid alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tanda-tanda kebesaran yang sangat banyak yang Allah perlihatkan pada peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Di antaranya adalah yaitu bagaimana Allah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga dan berbagai macam nikmatnya, neraka dan berbagai macam siksaannya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah insyaallah, termasuk penghuni surga. Kalau ingin menjadi penghuni surga, maka tempuhlah selama di dunia perangai para penghuni surga. Apa perangai penghuni surga? Di antaranya afsus salam, wantarkan salam, at'imut ta'am, suka ngasih makan orang, wasilul arham, sambung tali silaturahim, tidak pendendam, tidak musuhan sama orang, wasallu billail wan nas niyam, salat di malam hari ketika orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam. Ada salat, masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dengan keberkahan peringatan yang kita adakan pada malam hari ini, Isra wal Mi'raj, sekaligus haul almarhum Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan kepada para ulama kita, para habaib kita, para pemimpin-pemimpin kita, gubernur dan wakil gubernur. Mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah di dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada beliau, dan semoga pemimpin-pemimpin kita senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa yang harusnya mereka jalankan, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban, untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Dan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga Allah memberikan kelembutan dan kasih sayangnya kepada kita umat Nabi Muhammad yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Umat Nabi Muhammad yang sedang kesusahan dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad yang sedang kelaparan mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, dimasukkan di dalam rombongan Abah Guru Sekumpul, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus badan pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.